Anies berhasil bikin JK dan Surya Paloh berkhianat pada Presiden Jokowi. Anies memang luar biasa. Kepiawaiannya menata kata. Di celah senyum pepsodenya telah berhasil membuat JK dan Surya Paloh berkhianat pada Presiden Jokowi. Betapa tidak, sudah tahu bahwa pecatan Mendikbud itu tak disukai Jokowi. Diam-diam digadang JK menjadi penantang Ahok jagonya dan menang. Lalu Surya Paloh, partainya kan berkoalisi dalam pemerintahan Jokowi. Berani-beraninya Nasdem capreskan Anies, dan koalisi perubahan gak jelas nasibnya. Sudah bukan rahasia lagi bahwa politisi itu omongannya tak bisa dipegang, karena sudah biasa bersikap esuk dele, sore tempe. Sebab target politisi itu sebuah kekuasaan dan menghalalkan segala cara demi ambisi kekuasaannya adalah hal lumrah bagi seorang politisi. Maka ada ungkapan kuno yang terus berlaku sampai kapan saja. Tak ada teman dan lawan abadi dalam politik. Yang abadi adalah kepentingan. Anies Baswedan sesungguhnya bukan politisi, tapi omongannya yang tak bisa dipegang sudah melebihi politisi. Sejak sebelum menjadi Mendikbud kabinet kerjanya Jokowi, sudah ada sejumlah catatan hitam tentang Anies Baswedan. Gak percaya? Silahkan bertanya pada budayawan Kang Sobari. Orangnya masih hidup. Dia bisa menjadi rektor Universitas Paramadina setelah menjegal Yudi Latif. Kata Kang Sobari, Yudi Latif kala itu sudah dipilih oleh mekanisme universitas. Tapi ketika yayasan diintervensi, orangnya Anies berubah pikiran dan Anieslah yang jadi rektor Paramadina. Padahal Anies yang saat itu anak buah Kang Sobari di partnership. Ketika pamitan mau ikut mengadu untung di Paramadina, sudah diragukan intelektualnya. Kamu kan bukan intelektual muslim dalam kerangka pemikiran Paramadina, kata Kang Sobari. Bahwa kau muslim, memang iya. Bahwa kau intelektual, barangkali iya, karena kau sekolah. Tapi apakah setiap intelektual itu simbolnya harus doktor? Tidak, tambah Kang Sobari lagi. Sebab simbol intelektual adalah pemihakan pada nilai-nilai agung dan luhur dari langit, yang kemudian mampu menerjemahkan keindahan langit menjadi keindahan di bumi, kata Kang Sobari. Tinggi sekali nilai kuliah Kang Sobari, tapi itu hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Faktanya dia berhasil menjadi rektor Paramadina, meski bikin kaget Umi Komariah, istri Nurholis Majid, pemilik Paramadina. Dan ketika Anies masuk barisan tim ses Jokowi, akhirnya berubah pengangkatan menjadi Mendikbud. Sialnya, tak sampai 2 tahun sudah dicopot gara-gara kelebihan menghitung anggaran sampai 23 triliun rupiah. Sebagai wapresnya Jokowi, JK tentu tahu persis kenapa Anies didepak dari kabinet. Tapi ironisnya, meski jika wakilnya Jokowi, tega-teganya dia secara diam-diam berkhianat dengan mengelus-elus Anies maju dalam Pilgub DKI. Padahal Presiden Jokowi menjagokan Ahok untuk mencuci otak warga DKI bahwa Anies memang cagup yang santun dan seiman. Didatangkannya lah ulama Zakir Naik dari India. Ceramahnya berhasil mempengaruhi pemilih DKI. Ternyata isi ceramah Zakir Naik lebih lezat ketimbang martabak India. Ketika masjid jadi ajang kampanye, ustadznya menyanjung Anies dan menghujat Ahok sebagai ketua DMI atau Dewan Masjid Indonesia. JK diam saja.
kura-kura dalam perahu, berpura-pura tidak tahu. Demikian pula ketika sejumlah masjid mengancam tak akan menyalurkan jenazah pendukung Ahok. Lagi-lagi jika berlagak tidak tahu. Yang penting jagoannya menang. Sikap Wapres jika ini makin memuluskan Anies ke DKI 1. Dan memang berhasil dengan suara 58% untuk Anies dan 42% untuk Ahok. Barulah beliaunya kemudian mengakui memang membagingi Anies. Tapi alasannya, Anies sengaja dibela mati-matian. Sebab jika yang menang Ahok, pemerintahan Jokowi akan digoyang terus oleh kelompok sebelah termasuk Habib Rizik CS. Di mana jika sebagai Wapres juga bakal terkena imbasnya. Akhirnya Jokowi tahu siapa dalam kemenangan Anies. Entah tindakan apa yang diberikan kepada Wapresnya yang menjadi pengkhianat itu, yang menjadi duri dalam daging, yang rakyat tahu jika kurang berperan dalam pemerintahan Jokowi. Mungkin saja ditelikung sehingga tak bisa berkiprah seperti saat menjadi Wapresnya SBY. Sampai banyak yang menganggap JK itu the real presiden. Yang terpesona, tata kata Anies berikut senyum pepsodenya bukan saja JK. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh juga demikian. Belum 2 tahun Anies terpilih sebagai Gubernur DKI, Surya Paloh dengan pedenya telah menggadang-gadang Anies sebagai capres di tahun 2024. Sebab Anies dianggapnya sosok yang tak hanya dibutuhkan Jakarta, tapi juga Indonesia. Di titik ini Surya Paloh sudah mulai jadi pengkhianat Presiden Jokowi. Sebab pada pertemuan Juli tahun 2019 itu, Nasdem sudah menjadi bagian dari KIH atau Koalisi Indonesia Hebat yang mendukung Jokowi. Tapi ucapan itu tak berdampak apa-apa, sebab Aniesnya sendiri belum ancang-ancang karena katanya masih fokus ngurus Jakarta. Tapi deklarasikan Anies sebagai capres Nasdem untuk Pilpres tahun 2024 3 Oktober lalu sungguh merupakan pengkhianatan yang nyata. Kok bisa dan bagaimana mungkin Anies yang selama ini selalu berseberangan dengan Presiden Jokowi, sedangkan Nasdem adalah pendukung Kabinet Indonesia Maju dengan 3 menterinya, kok malah dukung Anies? Ini kan sama saja mencari setori. Nasdem menutup mata atas segala kegagalan Anies 5 tahun di Jakarta dan tetap pada keyakinan bahwa Anies dibutuhkan Indonesia. Demi ini Surya Paloh tega berkhianat pada Presiden Jokowi. Padahal mestinya begitu bewok capreskan Anies, 3 menterinya ditarik dan mengucapkan sayonara pada Kabinet Indonesia Maju. Kata orang Solo, faktanya 3 menteri Nasdem itu masih ngesot atau nempel saja 3 IM. Rupanya Jokowi marah betul atas pengkhianatan Nasdem dan Surya Palohnya. Oleh karenanya ketika ditanya pers tentang tanggapan pencapresan Anies oleh Nasdem, Jokowi hanya berkelit dengan mengatakan, "Saya tidak ingin berkomentar karena posisinya masih kita dalam suasana duka." Sikap Jokowi ini dirasakan betul akibatnya oleh Surya Paloh. Ketika Nasdem ultah ke-11, Jokowi tidak datang. Jangankan presiden langsung, ucapan lewat telepon maupun video juga tidak ada. Jika kesibukan KTT G20 di Bali atau KTT ASEAN di Kamboja dijadikan alasan, kenyataannya Presiden Jokowi masih bisa menyempatkan hadir dalam Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Surakarta. Itu artinya Surya Paloh dan Nasdemnya sudah tak direken, dibikin hashtag akibat pengkhianatan mencapreskan Anies. Kasialan Nasdem datang beruntun. Sejumlah pengurusnya di berbagai daerah mundur. Koalisi perubahan tak jelas nasibnya, dan elektabilitas Nasdem merosot tinggal 3,8%, di bawah ambang batas parlemen. Kapok
ketemu kapan? Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwa.com dan ditulis oleh Gunarso TS. Bagaimana menurut Anda?